sinkronisasi akta notaris ya belum bisa kita laksanakan. Itu aja intinya. Jadi mau aliran Roskupon kepastian hukum atau Gustav Redbrach semuanya sama. Harus ada kepastian hukum bahwa formil itu akta itu secara material mau dirubah menjadi elektronik itu kalau belum ada kepastian hukum pasti belum bisa dilaksanakan. Halo, selamat sore ibu-ibu, ibu yang cantik. Sore Mbak Rizka. Walaupun udah ada namanya, tapi sah kalau nggak sah ya kalau seandainya ibu-ibu yang cantik ini tidak memperkenalkan dirinya sendiri. Ya mungkin mulai dari ibu yang cantik sebelah kanan saya. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Saya Yurisa Martanti, di pengurus pusat Ikatan Notaris. Saya ditunjuk sebagai ibu, sebagai ketua bidang Diklat. Jadi dua periode saya di Diklat. Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Andriani. Saya di koordinator di bidang Diklat, di bawahnya Ibu Yurisa. Di mana dalam hal saat ini saya menjadi ketua panitia acara seminar nasional. Ketupat ya, ibu ini ketupat ya. Bu, seminarnya kan menarik banget ya. Temanya itu perspektif praktisi hukum dalam rancangan perubahan hukum acara perdata dan kajian umum terhadap dampak keputusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti Ikatan Notaris sedang menselaraskan dengan pemerintah dalam hal ini untuk saling bersinergi mengenai Omnibus Law. Mungkin seperti itu. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit terkait persiapan. Oh ya, Ibu Ketupat. Oke, untuk persiapannya ini memang judul ini diambil di saat seperti sekarang ini memang lagi lagi hangat-hangatnya. Materinya ini juga kita untuk narasumber dalam hal ini yang hadir adalah orang-orang praktisi dan dari advokat juga ya? Advokat, ya. Jadi dari narasumber kami ada Bapak Arsul Sani dari Wakil MPR RI ya, selaku anggota 3 DPR RI. Kemudian Bapak Ahmad Budi Cahyono dari akademisi dan Bapak Otto Asibuan dalam hal ini diwakili oleh Pak Rifai. Kemudian ada Ibu Herlin dari akademisi dan Pak Taufik dari PP. Kemudian untuk acara sesi kedua yang saat ini masih berlangsung, sebagai narasumber ada Bapak Suhartoyo. Beliau adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pak Taufik Basari dari anggota Komisi 3 DPR. Dan Bapak Habib Aji dari akademisi notaris dan Ibu Bivitri Susanti sebagai pakar hukum tata negara dan Pak Aulia Taufani. Jadi memang di sini kita menyelaraskan ada dari praktisi, kemudian dari akademisi dan dari pemerintah untuk mendapatkan suatu hasil notulen atau hasil nanti itu yang bisa kita bawa untuk ke pemerintah. Seperti tadi keynote speaker kita adalah Bapak Kementerian Hukum dan HAM RI langsung, yaitu Bapak Profesor Yasona Hamonangan Lauli yang sudah hadir membuka acara. Jadi tadi sempat dibuka sama Pak Menteri langsung. Iya, langsung sama Pak Menteri. Dari Ibu Yurisa, mungkin Omnibus Law ini apa yang sedang mau diselaraskan oleh Ikatan Notaris? Makanya bikin acara. Jadi memang sebenarnya topik yang kita angkat sekarang ya Bu Dewi ya, itu topik yang sangat menarik. Coba diikutin saja dari awal hingga akhir tadi, benar-benar hidup ya, suasana seminar ini hidup. Yang pertama tadi mengenai KUH PER ya, jadi hukum acara atau saya sebut dengan RUU HAPER. Nah itu di mana notaris itu sebenarnya juga ikut mestinya minta diundang pada saat pembentukan RUU HAPER ini, karena ada beberapa pasal itu banyak
tersangkut notaris di situ. Artinya tersangkut itu harus ada opini dari Ikatan Notaris Indonesia, di mana nanti kita bisa memberikan bagaimana antara RUU HAPER dengan praktek kita yang ada di notaris itu bisa selaras. Nah, itu yang untuk RUU HAPER. Sedangkan untuk UU CK itu kan ada beberapa pasal yang memang juga menyangkut notaris atau istilahnya menyinggung atau berhubungan dengan notaris, misalnya pendirian PT perorangan itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada lapangan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja itu lapangan usaha begitu banyak tetapi tidak sinkron satu sama lainnya. Sehingga ada beberapa lapangan usaha yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akta notaris nantinya karena ada bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya ada lagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu maksud dan tujuannya misalnya yang sekarang ini kayak semacam perjudian tapi bukan perjudian, mungkin Bitcoin. Ini masuk sebagai lapangan usaha. Tapi kalau di kita ini notaris ya wajib mengetahui bagaimana undang-undang yang lain, apakah ini bertabrakan. Nah, kalau udah bertabrakan nantinya bagaimanapun juga kita ini pembuktian formil. Mereka yang punya usaha, kita membuat PT anggaran dasarnya sebuah PT, terus kemudian maksud dan tujuannya lain, kita yang dipanggil. Nah, kenapa notarisnya tidak memberitahu bahwa ini lapangan usaha yang dilarang oleh undang-undang gitu. Nah, jadi disinilah kita diskusi yang kemudian rumusan dari diskusi ini kemudian akan kita kirim ke pemerintah, dalam hal ini DPR untuk RUU HAPER, sedang UU CK ya bagaimana memaknai dampaknya dari UU CK ini. Kalau untuk anggota sendiri dari ini sudah apa Bu yang dilakukan terkait sosialisasi atau? Jadi kalau di sosialisasi tidak ada kalau untuk RUU HAPER, tapi kita secara tidak langsung kita akan masuk juga ke RUU HAPER. Jadi semacam alat bukti di RUU HAPER itu kan menjadi bagian dari akta notaris. Akta notaris itu disebut dengan akta otentik, di mana menjadi alat bukti yang mempunyai grade paling tinggi lah, kasta paling tinggi itu otentik itu, di mana kita membuatnya. Jadi disitulah kita akan memberi masukan bagaimana membuat alat bukti yang benar dalam RUU HAPER. Kita nggak melakukan sosialisasi RUU HAPER karena memang itu ranah atau kewenangan legislatif. Jadi kita hanya memberikan masukan. Begini loh, kalau alat bukti itu dalam hal alat bukti gitu. Bu, tadi bicara implementasinya jadinya ya. Iya. Tadi bicara masalah, tadi saya sempat menangkap satu kata otentik itu berkaitan dengan akta. Kan? Betul. Nah sekarang itu kan serba digital. Nah dari divisi Ibu sendiri itu memandang bagaimana terkait dengan digitalisasi yang sekarang sedang diberlakukan. Yeah. Semua kan sekarang online, transaksi online, terus pengajuan SK Kumham pun online. Nah itu saya mau minta pandangan ibu-ibu yang cantik ini terkait dengan siap nggak PP ini dalam hal ini notaris Indonesia untuk menyesuaikan dengan digitalisasi. Mungkin dari ibu. Oke, dari saya dulu. Oke. Maksud memaknai digitalisasi itu dalam hal aktenya. Memang notaris itu dituntut untuk memenuhi atau mengikuti ya perkembangan. Tetapi jadi akte otentik itu belum bisa, menurut saya ya, hemat saya belum bisa didigitalisasi. Karena apa? Karena ya itu tadi masih banyak untuk mendigitalisasi akte notaris, mungkin itu karena itu otentik tadi, itu harus memenuhi UU JN, di mana UU JN itu misalnya ya ini paling gampang saja, ada kalimat berhadapan dengan saya. Kalau akte otentik seperti apa jadinya? Kalau akte digital seperti apa jadinya nanti berhadapan dengan saya? Apakah harus dirubah? Nah, itu yang paling simple kan gitu. Setelah saya notaris bacakan kepada para penghadap pada akhir dari akte,
bagaimana bentuk digitalisasi ini? Kemungkinan besar ya harus merubah sistem hukum, ya kan, harus merubah UU-JN dari undang-undangnya itu belum siap untuk digitalisasi. Tetapi peristiwa hukumnya bisa digitalisasi. Peristiwa hukumnya, misalnya apa? ERUPS itu kan udah ada, elektronik RUPS itu kan digital juga. Jadi kita kehadiran para pemegang saham itu diwakili dalam digital. Jadi gitu ya, ada e-proxy, ada ERUPS. Jadi itu peristiwa hukumnya itu bisa digital. Tetapi dalam bentuk materialnya, aktanya, untuk mendigitalisasi, saya bukan anti elektronik ya, anti digital. Saya ikuti perkembangan hukum, tapi untuk saat ini kepastian hukum kita adalah kepastian hukum untuk aktanya adalah formil. Jadi formalitas akta itu harus ada. Itu menurut saya. Kalau Ibu? Mungkin saya menambahkan dari Bu Ica. Jadi memang dalam pasal 15 kan disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris berwenang membuatkan akte dan mengesahkan tanda tangan. Artinya saat itu klien datang itu harus di hadapan notaris, dibacakan, kemudian menyetujui dengan mendatangani suatu akte. Di dalam jabatan notaris itu sendiri belum diatur untuk pembuatan akte secara online. Jadi masih tetap kita mengedepankan dan mengutamakan pembuatan akte sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi saling berhadapan, membacakan, kemudian menandatangani di hadapan notaris seperti itu. Mungkin nanti perkembangan ke depan tentu dari Undang-Undang Jabatan Notaris dulu itu ya kita rubah dulu, sesuaikan dengan perkembangan kalau memang itu memungkinkan. Nah baru bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut seperti itu. Jadi payung hukumnya belum ada untuk digitalisasi akta notaris. Tapi kalau peristiwa hukumnya untuk menjadi akta notaris sudah mulai nih sekarang. Sudah ada mulai. ERUPS, ada e-proxy, itu udah sering lah ya kita membuat digital itu. Tapi untuk merubah menjadi berbentuk formil akta itu payung hukumnya belum ada. Apakah ada Bu poin penting selain payung hukum terkait dengan digitalisasi itu? Apa ada poin lain yang penting yang menurut Ibu penting dari Undang-Undang Jabatan Notaris ini yang perlu untuk diperbaiki atau ditambahkan terkait dengan stakeholder dan shareholder? Mungkin Ibu duluan, gantian. Untuk saat ini jabatan notaris masih membackup untuk aturan-aturan kita ya. Mungkin kedepannya melihat dari perkembangan nanti akan diadakan kalau ada perubahan, mungkin kalau sudah memenuhi kebutuhan yang betul-betul mendesak mungkin akan diadakan perubahan. Tetapi saat ini menurut saya sistem yang sekarang untuk menandatangani itu di hadapan notaris saja secara berhadapan itu masih banyak masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian dan dari kami pun banyak menjadi akta itu menjadi suatu permasalahan hukum, sehingga apabila itu untuk menjadi suatu akta itu bentuknya online, perlu perangkat hukum yang betul-betul membackup notaris, membackup klien untuk supaya akta itu bisa sah dan berlaku sebagai alat bukti di pengadilan. Kalau Ibu Ica? Betul itu kata Ibu Dewi. Yang penting itu karena kita negara hukum, yang penting itu ada kepastian hukum. Kepastian itu adalah segala-galanya. Kalau sekarang ini kita belum punya payung hukum untuk mengelektronisasi akta notaris, ya belum bisa kita laksanakan. Itu aja intinya. Jadi mau aliran Roskupon kepastian hukum atau Gustav Redbrach semuanya sama. Harus ada kepastian hukum bahwa formil itu akta itu secara material mau dirubah menjadi elektronik itu, kalau belum ada kepastian hukum pasti belum bisa dilaksanakan. Bu, saya boleh minta pendapat Ibu sedikit tentang
pemilihan ketua umum Ikatan Notaris. Waduh. Boleh dong. Secara umum atau secara pribadi saya nih? Umum dan pribadi Oke. boleh. Umum-umum dulu terus nanti kita masuk ke pribadi boleh kan? Iya. Itu notaris sudah saya katakan berkembang dan sangat berkembang. Bahkan anggotanya semakin banyak ya. Iya. Dan guyup sekali. Betul. Walaupun beda pandang, cara pandang tapi tetap guyup. Nah, itu menurut Ibu siapa sosok ke depan untuk mengganti? Siapa? Dan kenapa? Oke, jadi semakin banyak anggota dari Ikatan Notaris Indonesia dan semakin tua usia Ikatan Notaris Indonesia 114 ya, kita barusan kemarin ulang tahun ya Bu Dewi ya. Ya. Semakin banyak kebutuhan hukum, kebutuhan banyaknya permasalahan, banyaknya bentrokan antara peraturan satu dengan peraturan lain, sehingga yang akan saya berharap yang memimpin Ikatan Notaris Indonesia di mana anggotanya udah luar biasa banyak dan sekarang banyak akademisi juga menjadi notaris menjadi akademisi itu banyak. Jadi apa ya, orang itu harus berwawasan luas. Tidak hanya nafsu untuk menjadi seorang ketua umum INI, tetapi orang itu harus punya latar belakang, pengalaman, dan perlu sekali sekarang ada link, apa ya disebut lingkaran atau circle-nya itu kemana-mana. Karena notaris itu sekarang sudah menjadi gatekeeper dari beberapa gatekeeper ya. Kan kita ini cuma di gatekeeper nih. PPATK membuat kita gatekeeper, Kemenhumam membuat kita menjadi gatekeeper kan untuk BO, beneficiary ownership. Kita diminta menjadi apa namanya istilahnya ya penyaring. Nah, sosok ketua umum yang harus bisa memimpin nih, cita-cita saya dan mungkin cita-cita seluruh anggota Ikatan Notaris di Indonesia itu, satu orang yang berwibawa, dua orang yang linknya banyak, berpengalaman memimpin Ikatan Notaris yang hampir 22.000 ya Bu Dewi ya, 22.000, dan satu lagi dia harus istilahnya berpengetahuan luas, betul, dan orangnya down to earth. Ibu belum sebut siapa? Boleh saya sebut? Ya, boleh. Ini nanti sebut saya salah kampanye. Enggak dong. Boleh nggak? Enggak dong. Oke, nggak kampanye ya. Kalau boleh saya sebut namanya. Saya rasa Pak Tri Firdaus Akbar yang sekarang ini menjadi sekum. Dan ada tradisi ya di Betul. Ikatan Notaris. Di Ikatan Notaris itu karena apa ya istilahnya estafet berkelanjutan. Jadi tidak ada buat sebuah kebijakan baru. Jadi kebijakan itu diperbaikin, bukan diperbaharui tapi diperbaikin. Dari misalnya siapa dulu Pak Adrian Bukti Norman Lubis diteruskan oleh Pak Adrian, kan berkesinambungan. Itu yang dibutuhkan oleh Ikatan Notaris Indonesia saat ini. Karena aturan ini sudah banyak sekali yang kita tadi saya sebut bahwa notaris menjadi gatekeeper itu, kita butuh sosok yang kuat untuk mengestafet. Sekarang ini udah Ikatan Notaris Indonesia itu sudah dilihat oleh semua departemen ya, semua lembaga, kementerian itu udah ngelihat Ikatan Notaris Indonesia itu sesuatu yang jabatan yang kita kan pejabat negara 1868 KUH Perdata. Nah, itulah kita itu banyak dijadikan istilahnya gatekeeper tadi, atau sebagai penyaring, atau sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan kebijakan. Nah, kalau ini tidak berkesinambungan, estafet tadi, terus kemudian ada, ya maaf aja kalau ada baca ketum yang lain, mungkin saya nggak menyinggung ya, tapi tidak estafet, tidak meneruskan program yang ada dan membuat program yang baru, benturan ini akan banyak, baik benturan di masyarakat maupun pemerintah, ataupun peraturan. Benturan apa ya? Misalnya sekarang kita punya program yang istilahnya pengen membuat pusdiklat, gedung pusdiklat misalnya ya, di lantai 5. Kemudian ada pejabat baru, ketum baru misalnya. Nah, dia prioritas nggak ini sebagai ikonnya INI gitu? Jangan-jangan tidak, jangan-jangan dia programnya
bagus juga program yang lain tapi tidak ini. Jadi kurang ada estafet itu kalau menurut saya. Jadi, harus ada estafet. Kesinambungan itu putus ya kalau. Betul. Nah, saat ini yang memang INI ini udah baik, semoga akan lebih baik lagi apabila ada estafet, yaitu Pak Tri Firdaus Akbarsah. Kalau Dari Ibu? saya. Kalau saya melihat seorang ketua umum, sebagai ketua itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Artinya ketua itu tugasnya melayani anggota dan memberikan mengayomi anggota. Jadi sebelum kita menjadi calon itu harusnya itu dulu yang kita pegang, bukan kita yang akan dijadikan sebagai bos ya, tetapi kita harus bersedia untuk melayani anggota kita yang sekian banyak. Kemudian sanggup nggak? Kemudian untuk itu bisa nggak mengayomi anggota? Karena dengan anggota kita yang sebanyak ini permasalahannya banyak, kita harus bisa siap mengayomi, maksudnya melindungi dan merangkul anggota-anggota. Nah, itu yang kita perlukan saat ini untuk di internal. Sedangkan di luar, sebagai calon caketum itu harus dikenal dan mempunyai link yang luas seperti tadi Bu Ica ceritakan. Karena hubungan kita ini nanti ke instansi-instansi lain, ke mana-mana. Dan kita tuh harus punya kemampuan untuk itu. Apalagi sekarang INI sudah mempunyai hubungan baik dengan notaris di luar negeri. Artinya kita sudah masuk dalam organisasi UNL. Jadi kalau caketumnya itu tidak mempunyai kemampuan dan tidak punya wibawa, bagaimana kita mau memberikan suatu kebanggaan keluar dan di internalnya seperti itu. Jadi kalau bisa menjadi caketum bisa mengayomi di dalam dan di luar juga melindungi anggotanya. Siapa? Iya, siapa? Kalau saya terus terang belum boleh menyebutkan, Belum karena boleh. saya salah satu tim yang bersifat harus netral. Gitu. Dan hanya berharap semoga calon yang ke depan itu bisa menjalani program-program yang sudah ada yang begitu baik selama ini, yang selama ini sudah dipimpin oleh Ibu Yualita, itu begitu pesat perkembangannya, di mana di internasional diakui, di instansi sudah diakui, dan di anggota juga Ibu begitu mengayomi anggota seperti itu. Bu, last but not least, ada nggak harapan Ibu ke depan untuk Ikatan Notaris Indonesia yang udah berumur 114 tahun, lebih tua dari negara berarti ya? Iya betul. Iya kan? Iya, kita baru 77 tahun ini kan. Ikatan Notaris sudah 114. Iya. Buat saya, harapan saya untuk Ikatan Notaris Indonesia, notaris itu sudah ada kepastian hukumnya, yaitu di pasal 1868, punya undang-undang juga. Pertahankan jabatan notaris. Nanti kalau kita tidak bisa mempertahankan jabatan notaris, ada pergeseran hukum, common law, civil law, notaris jadi tukang cap, mau jadi apa kita tidak bisa membawa diri, harkat dan martabat notaris sesuai dengan UU JN tidak akan terpenuhi kalau saat ini kita tidak saling gandengan tangan, tidak saling membangun Ikatan Notaris Indonesia untuk lebih baik dengan cara apa yang sudah ada sekarang, kepastian hukum yang kita peroleh dari baik KUH Perdata maupun UU JN, kita sepakati bahwa itu adalah roh kita, sehingga bisa kita tingkatkan lebih lanjut untuk di mana akan menjadi lebih baik notaris Indonesia. Dari Ibu Dewi? Ya, kalau saya berharap notaris ini kan profesi kepercayaan. Kita harus jaga warga dan harkat dan martabatnya sehingga masyarakat itu tetap percaya sama kita. Di saat nanti masyarakat tidak percaya, profesi kita sudah tidak ada artinya sama sekali. Seperti itu. Dan notaris itu adalah pengemban amanah ya. Karena bisa sampai klien itu meninggal pun diteruskan oleh ahli waris. Gitu. Baik, terima kasih. Sekian perbincangan saya dengan Ibu yang cantik dua orang ini, yang smart,
walaupun yang satu tidak bisa menyebutkan dulu siapa namanya, nggak apa-apa ya. Idolanya belum disebut. nanti. Bisik-bisik nanti. Iya, nanti kita ketemu di perbincangan selanjutnya. Terima kasih.